Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 29. Suasana di ruang utama itu mendadak sunyi senyap. Para hadirin berdebar-debar menunggu kemunculan Tuan Besar Mo alias si malam hujan di Xiaoxiang. Akan tetapi, ketua perguruan Hengshan itu tidak juga terlihat datang. Dengan tersenyum getir Liu Zhengfeng berkata, pertengkaran kami ini sebenarnya sudah diketahui banyak orang di dunia persilatan. Maka itu, rasanya tidak perlu kurahasiakan lagi. Para hadirin tentu mengetahui kalau aku cukup beruntung karena terlahir di keluarga yang kaya raya. Warisan yang kudapatkan dari leluhurku juga melimpah ruah. Sebaliknya, kakakmu berasal dari keluarga miskin. Sebagai seorang saudara, sudah tentu aku siap membantu keuangan kakakmu kapan saja. Namun kakakmu sudah terlanjur iri kepadaku. Kami tidak pernah bertemu dan berbicara dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, sudah beberapa tahun ini kakakmu tidak sudi menginjakkan kaki di rumahku. Jadi, jangan diharapkan kalau dia juga hadir dalam upacara cuci tangan baskom emas kali ini. Namun yang membuatku sangat heran mengapa Ketua Zuo hanya percaya pada pengaduan sepihak saja, sampai-sampai mengirimkan saudara-saudara dari perguruan Songshan untuk menawan anak dan istriku di hadapan para tamu? Bukankah ini sudah keterlaluan? Fei Bin menoleh ke arah si Dengda dan berseru, angkat panjimu. Baik, jawab si keponakan sambil mengangkat panji pancawarna di samping Fei Bin. Kakak Liu, sahut Fei Bin dengan penuh wibawa, urusan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tuan Besar Mo. Jadi, kau tidak perlu mencemarkan nama baiknya. Kami hanya diperintah Ketua Zuo untuk menyelidiki persekongkolanmu dengan Dongfang Bubai, pemimpin aliran sesat. Sebenarnya ada intrik apa di antara kalian berdua? Apakah kalian merencanakan kehancuran Serikat Pedang Lima Gunung atau saudara-saudara aliran lurus lainnya? Ucapan Fei Bin ini sangat mengejutkan semua hadirin yang mendengarnya. Bahkan, ada beberapa di antara mereka yang berseru kaget. Maklum saja, aliran sesat yang konon menyebarkan agama pemuja iblis itu adalah musuh besar para kesatria dan pendekar dari golongan lurus. Permusuhan tersebut sudah berlangsung selama ratusan tahun. Banyak sekali jatuh korban di antara kedua pihak. Tidak sedikit dari para tamu yang datang di rumah Liu Zhengfeng tersebut yang telah kehilangan orang tua, saudara, guru, atau sahabat mereka akibat keganasan kaum aliran sesat. Setiap kali istilah aliran sesat diucapkan, selalu saja mengundang kebencian dan kutukan dari siapa saja yang mendengarnya. Sebenarnya tujuan perguruan Songshan, Taishan, Hengshan, Huashan, dan Hengshan membentuk Serikat Pedang Lima Gunung semata-mata adalah untuk menghadapi kekuatan aliran sesat tersebut. Meskipun demikian, jumlah pengikut aliran sesat terlalu banyak dan ilmu silat mereka juga sangat tinggi serta beraneka ragam. Lebih-lebih sang pemimpin yang bernama Dongfang Bubai bahkan dijuluki sebagai orang nomor satu di dunia persilatan abad ini. Sejak menjadi ketua aliran sesat, orang ini belum pernah kalah bertanding melawan siapapun juga, dan ini sesuai dengan namanya, yaitu Bubai yang berarti tak terkalahkan. Maka, begitu Fei Bin menyebut adanya persekongkolan antara Liu Zhengfeng dengan Dongfang Bubai, para hadirin menjadi ikut curiga. Meskipun tuduhan itu belum tentu benar, namun rasa simpati mereka terhadap Liu Zhengfeng langsung berkurang seketika. Menanggapi tuduhan tersebut Liu Zhengfeng menjawab, seumur hidup aku belum pernah bertemu Dongfang Bubai, apalagi mengenal dirinya. Atas dasar apa adik Fei melemparkan tuduhan keji seperti itu? Fei Bin tidak menjawab. Ia hanya melirik kepada Lu Bai. Kakak seperguruannya itu pun maju dan berkata, Saudara Liu, apa yang kau katakan itu sungguh jauh dari kenyataan. Di dalam aliran sesat ada seorang tetua pelindung agama yang bernama Kuyang. Aku yakin Saudara Liu pasti mengenalnya, benar demikian? Sejak tadi Liu Zhengfeng selalu bersikap tenang. Tapi begitu mendengar namaku yang disebut, seketika wajahnya langsung berubah menampilkan perasaan heran dan terkejut. Mulutnya tampak tertutup rapat dan diam seribu bahasa. Si gemuk Dinglian ikut berseru, apa kau mengenal Kuyang? Sejak tadi ia hanya diam menyaksikan tanya jawab antara Fei Bin dan Liu Zhengfeng. Namun begitu berbicara langsung membentak dengan kasar dan suaranya terdengar menggelegar laksana halilintar. Beberapa di antara para hadirin tidak bisa menyembunyikan perasaan gentar mereka. Dengan membentak seperti itu, tubuh Dinglian terlihat semakin besar seperti raksasa.
Liu Zhengfeng sendiri tetap diam tanpa bersuara sepatah kata pun. Pandangan para hadirin serentak tertuju kepadanya. Sikapnya yang bungkam itu membuat para tamu merasa curiga, jangan-jangan apa yang dituduhkan pihak perguruan Songshan adalah benar. Selang agak lama akhirnya Liu Zhengfeng mengangguk-angguk dan berkata, "Benar sekali, kakakku yang memang kenalanku. Bahkan, kami bukan hanya sekadar kenal, tetapi sudah menjadi sahabat baik. Kakakku adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki di dunia ini." Seketika suasana menjadi gempar. Tadinya para hadirin menduga Liu Zhengfeng berusaha memikirkan cara untuk membantah tuduhan tersebut. Mereka juga mengira kalau dirinya dan Ku yang hanya sekadar kenal atau pernah bertemu sekali dua kali. Tidak disangka, dengan penuh keberanian Liu Zhengfeng mengakui gembong aliran sesat itu sebagai sahabat karibnya. Fei Bin tersenyum dan berkata, bagus sekali, bagus sekali. Laki-laki sejati berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, Liu Zhengfeng, Ketua Zuo telah memberimu dua pilihan. Terserah dirimu untuk memilih jalan yang mana. Liu Zhengfeng sendiri tetap terlihat tenang. Perlahan-lahan ia duduk di kursi seolah tidak peduli dengan tawaran Fei Bin sedikit pun. Tangannya kemudian bergerak menuang secawan arak dan pelan-pelan meminumnya dalam sekali teguk. Para hadirin mengamati tangan dan lengan baju Liu Zhengfeng yang sama sekali tidak bergetar. Pertanda ia memang seorang yang sangat ahli dalam menahan amarah. Menyaksikan itu semua diam-diam para hadirin merasa kagum dan memuji ketenangan tokoh nomor 2 perguruan Hengshan tersebut dalam mengendalikan diri. Fei Bin kembali berseru lantang. Ketua Zuo berkata bahwa Liu Zhengfeng seorang tokoh istimewa yang memiliki kepandaian luar biasa di dalam perguruan Hengshan. Hanya karena sedikit hilaf ia bergaul dengan orang jahat. Sebagai sesama anggota golongan putih dalam dunia persilatan, sudah tentu Ketua Zuo memberi Liu Zhengfeng kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika Liu Zhengfeng setuju dengan jalan ini, maka dalam waktu sebulan yang akan datang ia harus bisa membawakan kepala gembong aliran sesat bernama Kuyang. Dengan demikian, semua kesalahan Liu Zhengfeng tidak akan diungkit-ungkit lagi, dan kita masih tetap bersaudara dalam Serikat Pedang Lima Gunung. Para hadirin merasa persyaratan tersebut tidak terlalu berlebihan. Aliran lurus dan aliran sesat adalah musuh bebuyutan. Sangat wajar apabila Zuo Lengchan selaku Ketua Serikat Pedang Lima Gunung menghendaki kematian seorang gembong aliran sesat. Sebaliknya, Liu Zhengfeng justru terlihat sedih. Dengan tersenyum hambar ia menjawab, antara kakakku dan diriku sudah merasa cocok satu sama lain sejak pertama kali berkenalan. Kami pun menjalin persahabatan yang sangat akrab. Sampai saat ini, kami sudah belasan kali bertemu. Kami sering tidur di atas ranjang yang sama, atau bercakap-cakap semalaman. Terkadang kami juga menyinggung perselisihan di dunia persilatan. Kakakku sangat prihatin atas pertengkaran di antara kedua golongan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Persahabatan kami hanya mengutamakan seputar kegemaran kami dalam bermain musik. Kakakku pandai memetik kecapi, sedangkan aku suka meniup seruling. Pada saat bertemu, sebagian besar waktu kami habis untuk bermain musik bersama-sama. Mengenai ilmu silat, kami sama sekali tidak pernah membicarakannya. Setelah berhenti sejenak dan tersenyum gembira, ia melanjutkan, para hadirin boleh tidak percaya, bahwa aku berani menjamin dalam abad ini tidak ada seorang pun yang bisa bermain kecapi melebihi kakakku. Meskipun kakakku seorang anggota aliran sesat, namun dari alunan musiknya aku bisa merasakan kalau ia berhati baik dan berbudi luhur. Perasaannya sangat halus. Oleh sebab itu aku, Liu Zhengfeng, sangat mengagumi laki-laki sejati seperti dirinya. Bagaimanapun juga aku tidak bersedia mencelakai seorang hebat bernama Kuyang. Para hadirin sama sekali tidak menduga kalau persahabatan di antara Liu Zhengfeng dan Kuyang berawal dari musik. Namun mereka segera memaklumi karena tokoh-tokoh perguruan Hengshan pada umumnya memang suka bermain musik. Misalnya, sang ketua yaitu Tuan Besar Mo terkenal pandai memainkan rebab, dan kemana-mana tidak pernah berpisah dengan alat musik gesek tersebut. Bahkan ia sampai mendapat julukan, dalam rebab tersimpan pedang, pedang mengeluarkan suara rebab. Fei Bin kembali berkata, Ketua Zuo sudah menyelidiki tentang persahabatanmu dengan si iblisku yang memang berawal dari musik. Beliau berpesan kepada kita supaya berhati-hati terhadap tipu muslihat aliran sesat yang licik. Mereka suka melakukan berbagai macam cara untuk memecah belah kekuatan kita. Misalnya, kaum muda dipancing dengan harta kekayaan atau wanita-wanita cantik,
Sedangkan golongan tua yang berkecukupan seperti saudara Liu ini dipancing menggunakan kegemarannya, yaitu bermain musik. Kami harap saudara Liu Sudi berpikir jernih. Coba diingat, berapa banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban keganasan aliran sesat? Sungguh sayang, mengapa kau bisa sampai jatuh ke dalam tipu daya mereka? Biksuni Dingyi yang semula tidak suka kepada sikap orang-orang Songshan kini ikut bicara. Apa yang dikatakan adik Fei sangat benar. Kita semua tidak takut terhadap ilmu silat aliran sesat. Yang harus kita khawatirkan justru tipu muslihat mereka. Mengenai adik Liu yang sudah terlanjur jatuh ke dalam perangkap aliran sesat rasanya tidak menjadi persoalan. Yang penting marilah kita bersama-sama membunuh penjahat bernama Ku yang tersebut. Serikat Pedang Lima Gunung sudah sejak lama senapas seirama. Sungguh tidak baik kalau kita harus bertengkar sendiri karena adu domba pihak lawan. Benar, adik Liu, sahut pendeta Tianmen ikut bicara. Seorang laki-laki sejati apabila menyadari kesalahannya maka ia akan segera memperbaiki diri. Hal seperti ini tidak perlu diributkan. Asalkan dalam sekali tebas kau bisa membinasakan gembong aliran sesat bermargaku itu, maka kawan-kawan golongan putih di dunia persilatan akan tetap menghormatimu sebagai seorang yang tegas dan bijaksana. Sudah pasti kami ikut merasa bangga. Liu Zhengfeng tidak menjawab. Ia lantas berpaling ke arah Yu Bukun dan bertanya, Kakak Yu, kau seorang laki-laki budiman yang bijaksana. Para hadirin yang terhormat di sini banyak yang mendesak diriku supaya menjual kawan untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau menurut Kakak Yu, bagaimana aku harus bertindak? Adik Liu, sahut Yu Bukun, dalam dunia persilatan mati membela sahabat adalah suatu hal yang biasa. Namun gembong aliran sesat bermargaku itu sangat licik. Mulutnya palsu dan hatinya berbisa. Di balik senyumnya yang manis, dia menyembunyikan tangan jahat untuk menghancurkan keluargamu. Dia sengaja mendekati adik Liu dengan memanfaatkan kegemaranmu dalam bermain musik. Setelah itu, barulah dia melancarkan tipu muslihatnya yang keji. Bila manusia licik seperti itu kau anggap sebagai sahabat, maka istilah sahabat dengan sendirinya akan tercemar. Manusia iblis seperti dia sungguh tidak pantas kau sebut sebagai sahabat karib. Adik Liu, di dunia ini sudah sering kita dengar bagaimana para kesatria rela mengorbankan keluarganya demi menegakkan kebenaran. Jika keluarga sendiri saja bisa dikorbankan, mengapa kau tidak dapat mengorbankan seorang penjahat yang berpura-pura baik seperti dia? Benar. Benar, sahut beberapa hadirin. Apa yang dikatakan Tuan Yu sangat benar. Kita harus bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Terhadap kawan kita harus setia, tapi terhadap lawan kita tidak boleh mengenal ampun. Liu Zhengfeng menghela napas panjang. Setelah para hadirin agak tenang, ia pun kembali bicara, sejak awal aku sudah menduga akan terjadi hal seperti ini. Aku yakin cepat atau lambat antara Serikat Pedang Lima Gunung dan aliran sesat akan terjadi pertempuran habis-habisan. Jika itu sampai terjadi, maka aku akan berada di posisi serba sulit. Di satu pihak terdapat para saudara seperguruan, sementara di pihak lain terdapat seorang sahabat karib. Tidak mungkin bagiku untuk berada di kedua pihak. Oleh sebab itu, aku memutuskan untuk melangsungkan upacara cuci tangan baskom emas. Aku sengaja mengundang para hadirin sekalian sebagai saksi bahwa mulai hari ini Liu Zhengfeng mengundurkan diri dari dunia persilatan dan segala perselisihan di dalamnya. Aku hanya ingin hidup tenang dan bahagia, tidak lagi tersangkut permusuhan atau bunuh-membunuh. Ia lalu menoleh ke arah Fei Bin dan melanjutkan, tujuanku membeli pangkat sersan hanya sebagai alasan palsu untuk menutupi ini semua. Tak disangka, Ketua Zuo sungguh cerdik, berhasil membongkar semuanya. Para hadirin akhirnya mengetahui alasan sebenarnya mengapa Liu Zhengfeng mengundurkan diri dari dunia persilatan. Sejak tadi sebagian dari mereka mencemooh tokoh nomor 2 perguruan Hengshan tersebut sebagai seorang yang serakah dan gila jabatan. Sebagian lagi bertanya-tanya dan merasa curiga, mengapa seorang kaya raya seperti Liu Zhengfeng mengundurkan diri hanya demi sebuah pangkat rendahan saja. Tentu ada maksud tersembunyi di balik hal ini. Fei Bin, Ding Nian, dan Lu Bai saling pandang. Masing-masing berpikiran sama bahwa terbongkarnya maksud pengunduran diri Liu Zhengfeng semata-mata karena kecerdikan Zuo Lengchan, kakak seperguruan mereka. Pembantaian tanpa ampun. Terdengar Liu Zhengfeng kembali berkata, permusuhan golongan kita dengan aliran sesat sudah berlangsung lama dan berlarut-larut. Siapa yang benar dan siapa yang salah juga tidak mudah untuk ditentukan.
Aku hanya berharap bisa membebaskan diri dari perselisihan yang berdarah-darah ini, untuk selanjutnya hidup sebagai rakyat biasa yang patuh terhadap peraturan negara. Untuk menghibur diri cukup dengan meniup seruling. Kurasa cita-citaku ini tidak melanggar peraturan perguruan Hengshan, atau juga Serikat Pedang Lima Gunung. Enak saja kau bicara, sahut Fei Bin. Jika setiap orang meniru perbuatanmu, melarikan diri saat menghadapi musuh, maka dunia ini pasti akan celaka dan dikuasai kaum iblis. Kau ingin mengundurkan diri dari dunia persilatan, lalu apakah penjahat bermargaku itu juga mau melakukan hal serupa? Liu Xiangfeng tersenyum, lalu menjawab, di hadapanku kakakku telah bersumpah atas nama para leluhur agamanya bahwa ia tidak akan melibatkan diri dalam perselisihan antara kedua golongan yang bertikai. Asalkan orang lain tidak mengusiknya, maka dia pun tidak akan mengganggu orang lain. Hahaha. Sungguh bagus istilah asalkan orang lain tidak mengusiknya, maka dia pun tidak akan mengganggu orang lain. Lalu bagaimana kalau golongan kita yang mengusiknya? Tanya Fei Bin sambil tertawa. Kakakku sudah menyatakan bahwa dia akan berusaha mengalah, sahut Liu Xiangfeng. Kakakku bertekad akan selalu menghindarkan diri dari perselisihan dan kesalahpahaman. Sambil memandang tajam ke arah para hadirin, ia melanjutkan, pagi ini kakakku mengirim berita bahwa dirinya telah menolong seorang murid Huashan bernama Ling Huchong yang terluka parah. Kakakku telah memberikan pertolongan seperlunya sehingga nyawa keponakan Ling Hu bisa diselamatkan. Ucapan Liu Xiangfeng kali ini sangat mengejutkan para hadirin, terutama rombongan perguruan Huashan, Hengshan, dan Qing Cheng. Si gadis Yulingsan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman Liu, sekarang kakak pertama kami ada di mana? Apa benar iblis, maksudku, apa benar sesepuh bermargaku itu telah menolongnya? Kakakku tidak pernah berkata dusta, jawab Liu Xiangfeng. Jika ingin tahu lebih jelas, silakan kau tanyakan langsung kepada Ling Huchong. Aku rasa itu bukan hal yang istimewa, sahut Fei Bin mencibir. Aliran sesat terkenal suka memecah belah dan mengadu domba. Segala macam akal licik dan tipu muslihat dapat mereka lakukan. Pertolonganku yang kepada Ling Huchong menurutku hanya sandiwara belaka. Mungkin saat ini Ling Huchong sudah masuk pula ke dalam perangkap mereka. Bisa dikatakan, saat ini di dalam Serikat Pedang Lima Gunung sudah bertambah seorang pengkhianat lagi. Usai berkata demikian buru-buru ia berpaling ke arah Yu Bukun dan berkata, Kakak Yu, aku hanya menduga-duga saja. Tolong kau jangan tersinggung. Tidak masalah, jawab Yu Bukun tenang. Liu Xiangfeng terlihat sangat gusar mendengar kalimat Fei Bin yang terakhir itu. Ia pun bertanya dengan nada keras, Saudara Fei, apa maksudmu dengan mengatakan bertambah seorang lagi? Apa kau bisa menjelaskan? Kau yang berbuat, harusnya kau sendiri yang bisa menjawabnya, ujar Fei Bin. Oh, jadi kau menuduh si marga Liu ini sebagai pengkhianat, bentak Liu Xiangfeng dengan suara lantang. Aku ingin berteman dengan siapa itu urusan pribadiku. Orang lain tidak perlu ikut campur. Selama ini Liu Xiangfeng merasa tidak pernah mengkhianati kawan dan mendurhakai perguruan Hengshan. Sebaiknya istilah pengkhianat aku kembalikan kepadamu. Pada mulanya Liu Xiangfeng masih berusaha bersikap ramah. Namun kini sorot matanya berubah tajam dan berkilat-kilat. Meskipun dalam keadaan terdesak ia justru terlihat semakin gagah berani, membuat sebagian hadirin kembali menaruh simpati kepadanya. Fei Bin sendiri tidak kalah angkuh dibanding sang tuan rumah. Ia pun bertanya, kalau begitu, Saudara Liu sudah jelas menolak pilihan pertama, yaitu membunuh gembong aliran sesat bernama Kuyang, begitu. Bila memang itu sudah menjadi ketetapan Ketua Zuo, jawab Liu Xiangfeng, tidak ada lagi halangan untuk Saudara Fei membunuh Liu Xiangfeng sekeluarga. Jangan mentang-mentang di rumahmu sedang berkumpul banyak pendekar, kemudian kau pikir kami merasa gentar untuk melakukan pembersihan. Sama sekali tidak ada ampun untuk seorang pengkhianat, ujar Fei Bin dengan mata melotot. Ia kemudian berseru kepada si Denda, lekas kemari. Si Denda pun maju menghampiri sang paman. Panji pancawarna di tangannya segera diambil alih oleh Fei Bin dan setelah itu diangkat tinggi-tinggi. Pendekar nomor 4 dari Songshan itu langsung berseru lantang, dengarlah ini, Liu Xiangfeng. Atas perintah Ketua Serikat kalau kau tidak bersedia membunuhku yang dalam waktu 1 bulan, terpaksa Serikat Pedang Lima Gunung harus mengadakan pembersihan supaya tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Mencabut rumput harus sampai ke akar-akarnya.
Untuk itu, hendaknya kau pertimbangkan lagi masak-masak keputusanmu ini. Liu Zhengfeng tersenyum pedih dan menjawab, aku yang bermarga Liu hidup di dunia hanya untuk mencari sahabat. Mana boleh aku mengorbankan sahabatku hanya demi keselamatan pribadi? Jika ketua serikat sudah tidak dapat memaafkan aku lagi, untuk apa aku harus melawan? Semua terserah kepadanya. Aku hanya orang kecil yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Memang, semuanya sudah diatur oleh ketua serikat. Bahkan, mungkin saat ini peti mati untukku juga sudah kalian siapkan. Kalau mau menghabisi nyawa Liu Zhengfeng, silakan sekarang saja. Menanggapi itu Fei Bin mengibaskan panji di tangannya dan berteriak, Pendeta Tianmen dari Taishan, Kakak Yu dari Huashan, Biksuni Dingi dari Hengshan, serta segenap murid-murid Hengshan, menurut ketua serikat antara kebaikan dan keburukan tidak akan pernah dapat hidup bersama. Aliran sesat dan serikat pedang lima gunung telah mengikat permusuhan yang dalam bagai lautan. Sekarang Liu Zhengfeng dari Hengshan telah menjalin persahabatan dengan pihak musuh. Setiap anggota perserikatan berhak membunuhnya bersama-sama. Siapa yang tunduk kepada perintah ketua serikat? Silakan berdiri di sebelah kiri. Tampak yang pertama bangkit dan berjalan menuju ke sebelah kiri Fei Bin dengan langkah lebar adalah pendeta Tianmen, diikuti murid-murid perguruan Taishan. Hal ini dapat dimaklumi karena guru Tianmen dahulu telah tewas di tangan seorang wanita gembong aliran sesat. Tentu hal ini membuat kebenciannya bagaikan merasuk sampai ke dalam sumsum. Orang kedua yang bangkit adalah Yu Bukun. Dengan tegas ia berkata, adik Liu, asal kau menganggukkan kepala sekali saja, maka si Margayu ini akan langsung berangkat mewakili dirimu membunuh Kuyang. Kau telah berkata bahwa seorang kesatria sejati pantang mengkhianati sahabat. Tapi, apakah di dunia ini hanya Kuyang saja yang kau anggap sebagai sahabat? Apakah kami yang hadir di sini bukan sahabatmu? Jauh-jauh kami semua datang kemari hanya untuk mengucapkan selamat kepadamu, apakah tindakan seperti ini masih kurang untuk disebut sebagai sahabat? Meskipun Kuyang pandai memetik kecapi, lantas apa karena itu kau harus mengorbankan nyawamu dan keluargamu, serta persaudaraanmu dengan serikat pedang lima gunung? Apa hanya karena itu persahabatanmu dengan kami semua jauh kurang berharga dibandingkan dengan Kuyang seorang? Perlahan-lahan Liu Zhengfeng menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, Kakak Yu, kau seorang terpelajar, tentu mengetahui mana yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan seorang laki-laki sejati. Nasihatmu sangat baik. Untuk itu aku mengucapkan banyak terima kasih. Akan tetapi, untuk membunuh kakakku sama sekali aku tidak sanggup melakukannya. Biarpun seluruh keluargaku tertimpa musibah, perbuatan seperti itu tidak akan pernah kulakukan. Baik dirimu ataupun kakakku adalah sama-sama sahabat bagiku. Apabila kakakku menyuruhku membunuh kakak Yu tentu aku juga akan menolaknya mentah-mentah. Apabila dia sampai memintaku melakukan itu, maka aku tak akan sudi lagi bersahabat dengannya. Diam-diam sebagian hadirin terkesan mendengar ucapan Liu Zhengfeng yang tulus dan sungguh-sungguh itu. Begitu tegas ia membela persahabatannya dengan Kuyang di atas keselamatan nyawa sendiri. Yu Bukun mengangguk namun tetap berusaha membujuk, adik Liu, ucapanmu itu jelas kurang benar. Adik Liu mengutamakan setia kawan, hal itu sesuai dengan sifat kalangan persilatan. Akan tetapi, bersahabat dengan seorang gembong penjahat jelas perbuatan keliru. Kebaikan dan keburukan tidak akan pernah dapat bersatu. Selama ini sudah banyak saudara-saudara kita, bahkan rakyat jelata yang tidak berdosa menjadi korban keganasan aliran sesat. Adik Liu sendiri hanya karena merasa cocok sama-sama gemar bermain musik lantas mempertaruhkan nyawa seluruh keluargamu demi dirinya. Aku rasa kau telah salah mengartikan setia kawan yang selama ini kau junjung tinggi itu. Liu Zhengfeng tersenyum dan menjawab, Kakak Yu, kau tidak suka terhadap seni musik, sehingga kurang memahami maksudku secara mendalam. Suara mulut masih bisa menipu, tapi suara musik tidak dapat berdusta. Musik merupakan ungkapan suara hati yang tidak dapat dipalsukan atau dibuat-buat. Jiwa kami telah terikat satu sama lain. Aku berani menjamin dengan segenap jiwa ragaku bahwa meskipun kakakku seorang anggota aliran sesat, namun sedikitpun ia tidak bersifat jahat seperti yang kalian tuduhkan. Yu Bukun menghela napas panjang, kemudian bergabung di sebelah pendeta Tianmen diikuti seluruh murid-murid Huashan yang hadir di tempat itu. Sekarang giliran Biksuni Dingi yang berbicara kepada Liu Zhengfeng. Dengan tatapan tajam ia hanya berkata singkat, mulai hari ini bagaimana aku harus memanggilmu, adik Liu atau cukup Liu Zhengfeng saja?
Liu Zhengfeng menjawab sambil tersenyum getir, nyawa orang bermarga Liu ini sudah di ujung tanduk. Nasibnya akan segera berakhir. Kelak Biksuni Dingi tidak perlu repot-repot memanggil aku lagi. Biksuni Dingi menguncupkan kedua tangannya sambil berkata, Buddha welas asih. Ia kemudian bergabung di sebelah Yu Bukun diikuti segenap murid-murid Heng Shan. Bersambung ke jilid 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.